Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah semata kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini untuk bersama-sama melakukan aktivitas rutin kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan membuahkan amal soleh, sehingga bisa kita jadikan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita dari kajian rutin kita merujuk kepada kitab Taisirul Usul, Syarhu Thalathatil Usul, karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Kita masih berhenti pada definisi daripada Islam, di mana pertemuan yang lalu kita membahas tentang paragraf terakhir dari definisi Islam, yaitu al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Betul ya Pak? Ini yang dibahas ya? Betul? Ini soalnya tandanya diambil sama anak saya yang masih bayi. Ya, kitabnya diambil, tandanya dilepas. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini diantara prinsip agama kita. Bahkan merupakan diantara definisi daripada Islam. Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dan di akhir yaitu adalah berlepas diri dari segala jenis kesyirikan serta pelakunya. Pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa hal ini hukumnya adalah wajib. Kita harus memahami tentang lawan daripada tauhid. Lawan daripada tauhid yaitu adalah syirik. Dan kita harus meyakini bahwa syirik itu adalah batal, tidak dibenarkan di dalam agama kita. Dan kita harus meyakini bahwa kita harus berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Orang-orang musyrik kita nggak boleh senang sama mereka, dekat sama mereka, bahkan menggunakan atribut-atribut yang menunjukkan kegiatan mereka pun juga dilarang. Simbol-simbol kesyirikan dilarang digunakan. Coba Pak bayangkan, misalkan di masjid ini, di tembok depannya ini ada ukiran. Tapi ukirannya itu bukan ukiran bunga. Ukiran misalkan kepala gajah, ada telalinya. Pripun Pak kinten-kinten? Jenengan nek salat pripun? Ganggu napa mboten? Ganggu.
Kalau ada ukiran misalkan singa, ular, harimau, selain mengganggu itu juga merupakan simbol-simbol orang-orang musyrik. Simbol-simbol orang-orang musyrik. Manusia berkepala singa atau sebaliknya singa berkepala manusia, kuda berkepala manusia. Ini simbol-simbol kesyirikan. Nggak boleh kita menggunakannya. Termasuk kaos kita, baju kita. Kalau kita beli kaos, beli pakaian, maka jauhi, bahkan tinggalkan pakaian yang ada simbol kesyirikannya. Kaos misalkan anak-anak muda gambar apa kemarin kita sebutkan? Gambar tengkorak. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menganut faham satanisme. Para penyembah setan. Gambar tengkorak manusia, gambar tengkorak kambing, gambar jelangkung. Napa malih, Pak? Termasuk kalau kita membeli batik. Boleh nggak, Pak, pakai baju batik? Angsal napa mboten? Angsal mboten, Pak. Pakai sarung batik boleh napa mboten? Boleh. Boleh. Ini adalah di antara pakaian yang merupakan atau yang berasal dari adat. Tidak masalah. Asalkan tidak menyelisihi syariat. Bagaimana bentuknya yang menyelisihi syariat? Ada gambar makhluk hidup. Karena terlarang. Nggak boleh. Beli batik misalkan gambarnya macan. Gambarnya burung. Nonton apa mboten? Banyak. Dan terkadang itu eh, apa namanya? Dibatikkan dengan apa? Kayak seperti sulur bunga, sulur tumbuhan. Ternyata kalau kita amati ternyata gambar burung atau gambar ular. Ya jangan kita gunakan. Kalau kita pakai batik yang biasa-biasa saja. Banyak pilihan yang lain tidak harus seperti itu. Maka kita menjauhi. Karena apa? Karena ini adalah simbol-simbol kemusyrikan. Ya, orang Islam tidak ada yang menggunakan hal seperti itu. Nabi tidak pernah pakai akik misalkan yang ada gambar ularnya. Pakai tongkat yang ada kepala ularnya. Nggak pernah Nabi pakai seperti itu. Kalaupun tongkat ya sudah tongkat saja. Silahkan pakai tongkat. Tapi nggak perlu yang ada kepala ularnya. Kenapa? Karena merupakan simbol kesyirikan. Mungkin kita tidak berniat untuk ke sana. Mungkin kita tidak ada niatan. Tetapi itu merupakan simbol. Maka kita harus menjauhinya. Wallahu a'lam. Penulis mengatakan, Fadinul Islam yaqumu ala thalathati usus. Yajibu alal muslim an ya'tiya biha mujtami'atan. Agama Islam ini Bapak Ibu berdiri di atas 3 asas dasar yang setiap muslim harus memiliki asas dasar tersebut ketiga-tiganya. Mujtami'atan seluruhnya. Yang pertama, asas yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tunggal, Maha Esa, satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang diagungkan. Selain Allah tidak diibadahi, selain Allah tidak diagungkan. Asas yang kedua yaitu adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Berserah diri kepada Allah dengan penuh tunduk patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Ketika kita menjalankan agama ini penuh dengan ketundukan, kita tunduk dan patuh kepada aturan agama, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya, maka kita laksanakan dengan penuh ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asas yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya.
kesyirikan dan pelakunya. Kata penulis, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi ahadu ruknait tauhid alladzi yanbani alaih. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya ini merupakan salah satu rukun tauhid, di mana rukun tauhid itu jumlahnya ada 2. Alladzi yanbani alaih, dan tauhid berdiri di atas 2 rukun. Rukun itu apa, Pak? Rukun itu apa? Senes dalam bahasa Jawa nggih. Rukun ini berarti ora padu. Senes. Rukun maknanya adalah napa? Dalam bahasa Arab artinya al-janibu al-aqwa minasyai, sesuatu yang paling kuat dari eh, sesuatu yang paling kuat dari sebuah benda. Itu namanya adalah rukun. Rukun Islam ada 5. Maka 5 hal ini adalah pokoknya, sesuatu yang kuat, yang tidak bisa tidak seorang muslim harus mengerjakannya. Nah, tauhid rukunnya ada 2. Rukunnya ada 2. 2 hal ini adalah asas yang paling dasar. Yang kalau salah satunya hilang, maka pasti akan goyang, pasti akan ambruk. Idit tauhidu qa'imun ala ruknaini la yahsulut tauhidu illa bihima. Tauhid itu berdiri di atas 2 asas dasar ini, 2 rukun ini, dan tidak mungkin diperoleh tauhid, tidak mungkin seseorang bisa mentauhidkan Allah kecuali jika 2 hal ini ada. Wala yakunul abdu muwahhidan illa bijtima'ihima ma'an. Seorang hamba tidak mungkin dia bertauhid kecuali kalau 2 hal ini ada secara bersamaan. Kalau salah satunya hilang, berarti tauhidnya napa? Goyang, kemudian hancur, rusak. 2 hal ini harus ada. Wahuma, 2 rukun tersebut adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu, nafi. Enggak tahu dalam bahasa kita nafi ini apa? Menafikan. Biasanya diterjemahkan seperti itu. Paham napa mboten, Pak? Menafikan. Meniadakan, menghilangkan. Ini rukun yang pertama. Orang yang bertauhid dia harus meniadakan, menghilangkan. Dan yang kedua, al-isbat, menetapkan, mengadakan. Al-isbat. Wa man faqada ahaduhuma faqadat tauhid. Beliau menegaskan lagi, orang yang kehilangan salah satunya maka dia kehilangan tauhid. Fatan fil ubudiyyata an ghairillah, sehingga akan hilang pula peribadahan kepada selain Allah atau dari selain Allah. Maaf. Jadi orang yang bertauhid dia harus menghilangkan, menafikan, meniadakan peribadahan kepada selain Allah. Orang yang bertauhid dia harus meniadakan, menghilangkan dari dirinya, menafikan dari dirinya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tuthbitul ubudiyyata lillahi wahdah, dan menetapkan, mengadakan ibadah hanya kepada Allah. Contohnya seperti ini, Pak. Kalimat tauhid, kalimat tahlil. Bunyinya seperti apa? La ilaha illallah. La ilaha ini satu sisi. Illallah ini satu sisi. La ilaha ini disebut dengan nafi atau peniadaan. Illallah ini disebut dengan isbat atau penetapan. Maka orang yang mengucapkan kalimat ini berarti dia mengikrarkan tauhid. Sehingga konsekuensinya dia harus mewujudkan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali hanya Allah. Terakhir. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi.
sehingga dia hilangkan seluruh ketuhanan. Gak ada Tuhan di dalam hatinya sama sekali. Kemudian illallah, kecuali hanya Allah. Dia tetapkan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini harus ada. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha tok, berarti apa artinya, Pak? Tidak ada Tuhan. Sah mboten tauhid e? Mboten. Tidak sah. Tidak ada Tuhan, maknanya apa? Dia adalah orang ateis. Tidak mengakui adanya Tuhan. Orang ateis bukan hanya tidak mengakui adanya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Artinya mereka itu sama sekali tidak beribadah. Tidak mengagungkan sesuatu apapun. Ini orang ateis. Dan mereka juga tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan. Kalau orang-orang kafir, Pak, orang-orang kafir mereka masih mengakui adanya Tuhan yang menciptakan. Orang kafir Quraisy, mereka meyakini ada Tuhan yang menciptakan. Orang Yahudi, mereka meyakini ada Tuhan yang menciptakan. Orang Nasrani, mereka meyakini ada Tuhan yang menciptakan. Tapi kalau orang ateis, enggak ada. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan yang menciptakan. Bukan hanya Tuhan yang berhak untuk diagungkan, diibadahi. Bahkan Tuhan yang menciptakan saja enggak ada menurut mereka. Illallah. Kalau orang hanya mengatakan hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Apakah ini juga tauhid? Jawabannya tidak. Hanya ada Allah yang diibadahi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kenyataannya banyak sekali Tuhan yang diibadahi. Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan-Tuhan selain Allah yang diagungkan. Yang diibadahi. Contohnya apa, Pak? Keris. Keris memang Tuhan. Ketika keris itu diagungkan, dipuja-puja, bawahnya harus pakai kain putih, ditaburi bunga, maka orang yang memuja keris berarti dia telah menuhankan keris. Berarti maknanya ada nggak Tuhan selain Allah? Ada. Dan diibadahi, diagungkan. Batu besar, batu akik, kuburan wali, kuburan napa sing biasane rada anu niku keramat, ya, kuburan keramat diibadahi, didatangi untuk apa? Untuk beribadah di sana. Berarti orang yang datang dan beribadah kepada kuburan tersebut, mereka berarti beribadah kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah. Maknanya apa? Maknanya ada Tuhan selain Allah yang diibadahi. Namun masalahnya, apakah peribadahan tersebut adalah peribadahan yang dibenarkan? Jawabannya tentu tidak. Itu bukan peribadahan yang dibenarkan. Karena itu yang namanya kalimat tauhid, la ilaha illallah, keduanya harus ada. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Semuanya enggak berhak. Illallah, kecuali hanya Allah. Keduanya harus ada. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu, kita di rumah masih punya Tuhan enggak selain Allah? Cek di lemari, mungkin masih ada sisa-sisa jimat kita. Tasih wonten apa mboten? Kula tasih gadah lho, Pak. Besok insyaallah Idul Adha dikeluarkan. Gaman. Pisau sembelih di rumah untuk apa? Untuk Idul Adha. Tapi tidak sambil dimandikan dengan bunga, tidak. Cukup diasah, disimpan sudah. Nanti kalau waktunya nyembelih dipakai untuk menyembelih. Ini lain lagi. Adapun keris yang biasa diagungkan oleh orang-orang. Coba Pak, saya tanya. Keris itu kegunaannya untuk apa? Saya juga pernah punya keris. Pusaka itu untuk apa coba? Coba. Untuk nusuk orang? Nyatanya ya orang landep. Gitu. Masih
masih landep, masih tajam, pisau-pisau dapur kita. Apa manfaatnya keris? Nggak ada. Kalau ada maling, bisa kita gunakan? Nggak ada. Naudzubillah, anak-anak muda yang kenapa sih baca macam ini? Kelitih. Ada yang pakai keris? Nggak ada. Pakai pedang, pakai celurit, pakai golok. Nggak ada yang pakai keris. Bukan maksud saya kita, oh berarti ngelitih. Enggak. Maksud saya itu, apa manfaatnya daripada barang yang dirawat semacam itu, diagungkan. Karena saya pernah menyaksikan sendiri orang yang mengagungkan pusaka-pusaka semacam itu. Tidak ada tujuan lain kecuali adalah untuk mengagungkan selain Allah, memuji-muji selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah melihat langsung, nggak ada manfaatnya. Manfaat duniawi nggak ada. Dan subhanallah, orang yang mengagungkan barang-barang semacam ini, saya melihat sendiri hidupnya susah. Buat usaha ini gagal, usaha itu gagal. Saya melihat sendiri. Bisanya apa? Ngeramut pusoko. Selain itu nggak bisa. Nasallallahu salamul afiyah. Karena yang memberikan rizki bukan pusaka-pusaka tersebut. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang datang kepada dia, minta tolong, barangnya hilang. Kemudian dia ngasih tahu hilangnya di sini, tempatnya di sana. Logis saja. Kenapa enggak bapak saja yang ambil? Kalau barangnya itu memang berharga. Oh, saya nggak tahu, kemudian pura-pura nggak tahu, kemudian dia tahu, kemudian dia ambil sendiri, jadi kaya. Logikanya seperti itu. Kenyataannya tidak, dan tetap miskin. Allahul musta'an. Maka kita harus berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah. Dua hal ini harus ada. Meniadakan pengagungan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya hak Allah. Hanya harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Amiran bita'assi bihi. Allah mengabarkan tentang beliau dan sebenarnya dalam kabar ini terdapat perintah supaya kita menteladani beliau. Kata Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim tatkala beliau mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sungguh saya berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki bapak yang kafir. Bukan hanya penyembah berhala, bahkan adalah produsennya berhala. Yang buat berhala siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Siapa pak namanya? Sinten? Azhar napa? Azar. Azar. Ampun klentu nggih. Ampun klentu. Azar. Senes Azhar. Mungkin tanggane Azhar. Jenengmu Azhar. Jenengi bapakne Nabi Ibrahim, klentu nggih. Azar. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat atau dalam satu ayat kalau tidak salah dalam Al-Qur'an. Azar. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Disebutkan dalam surat tersebut. Azar. Maksud saya apa? Maksud saya kalau kita punya anak, punya cucu, jangan syukur comot nama dari Al-Qur'an. Kasih nama cucunya lanang po itu pas pitonan niku kan. Kasih wonten mboten teng mriki. Belah kelopo niku lho. Tonan terus mungkin oh lanang. Pun akhirnya cari nama. Sapa oleh calon jenenge wis ana butang kowe. Lahir ceprot dikasih nama Azar. Loh kok Azar li? Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bapaknya Nabi Ibrahim. Hati-hati. Jangan sampai ya kita salah ngasih nama anak kita. Tidak semua nama di dalam Al-Qur'an itu namanya orang muslim.
ada Fir'aun, ya kan? Ada Fir'aun, ada yang lain, ya. Siti misalkan, Siti Musyrikah, kan bagus, Arab-Arab, gitu. Tapi ternyata musyrikah, wanita yang musyrik, salah, bahaya. Paling enak bagaimana Bapak Ibu? Paling enak kalau kita punya cucu. Kan saya lihat bapak-bapak sudah sepuh-sepuh, gitu. Kalau nanti putranya atau putrinya mengandung, mau punya cucu, kasih masukan. Kasih nama dengan nama para sahabat. Cari biografinya. Cari biografinya. Banyak nama sahabat itu yang keren. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pakai nama para nabi, bagus. Kalau mau pakai nama para nabi atau nama para sahabat Nabi, ya nama mereka banyak yang bagus dan cocok digunakan untuk di masa-masa sekarang, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Fahada, kata penulis, huwa ruknul awal. Ini adalah rukun yang pertama. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wahai bapakku, aku berlepas diri dari segala sesuatu yang engkau ibadahi. Ini adalah rukun yang pertama. Apa itu? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, memisahkan pemahaman dari peribadahan kepada selain Allah dan pelakunya. Wahai bapakku, engkau beribadah kepada berhala. Ketahuilah bahwasanya saya berlepas diri. Saya tidak sepemahaman dengan Anda dan saya tidak melakukan ibadah seperti yang Anda lakukan, wahai bapakku. Saya berlepas diri. Ini adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Rukun yang pertama. Wa qawluhu ba'daha illal ladzi fatarani, kecuali satu saja wahai bapakku, saya tidak berlepas diri, yaitu kecuali Tuhan yang telah menciptakanku. Hadza huwal isbat. Ini adalah penetapan, pengadaan. Maksudnya apa? Wa huwa ruknus tsani. Ini adalah rukun yang kedua. Maksudnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, bapakku, segala sesuatu yang kau ibadahi, saya tidak mau beribadah. Dan saya nggak mau dekat-dekat lagi dengan Anda ketika Anda beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu Tuhan saja yang kalian juga beribadah. Siapa? Yaitu Tuhan yang telah menciptakanku. Jadi orang musyrik, Bapak Ibu, orang musyrik, mereka itu beribadah kepada selain Allah, jelas. Namun mereka juga beribadah kepada Allah. Ini orang musyrik. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Semua Tuhan yang engkau sembah, saya nggak mau ikut-ikutan. Kecuali Tuhan yang engkau sembah itu adalah Allah. Maka saya beribadah hanya kepada Allah. Saya hanya menyembah Allah. Bisa dipahami ya. Jadi orang musyrik itu bukan orang yang hanya nyembah patung saja. Itu jelas. Dia adalah orang musyrik. Tapi ada pula orang musyrik yang kadang beribadah kepada Allah, kadang kepada selain Allah. Dan ini yang banyak terjadi. Baik itu di kalangan bangsa Arab jahiliyah dahulu, ataupun di zaman sekarang. Orang-orang yang Islam, lahir ceprot Islam, KTP-nya Islam, tapi masih beribadah kepada selain Allah. Wonten apa mboten? Kathah. Sinten mawon? Masih banyak orang yang semacam itu. Apa sebabnya? Karena mereka tidak paham yang namanya tauhid, yang namanya akidah, yang namanya iman. Orang yang mengikrarkan keimanan, mengikrarkan syahadat, maka dia harus tahu bahwa konsekuensinya dia harus tinggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Masih banyak kaum muslimin yang kalau plesir nanti di tempat yang dikunjungi ada sesuatu yang diagungkan, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Beberapa waktu lalu saya mengunjungi satu tempat, banyak orang yang ngasih uang di tempat tersebut. 2 kamar, satu kamar ada sesajennya, satu kamar lagi kamar anaknya gitu, tulisannya ada uangnya. Ngapain ngasih uang? Ada harapan ya supaya nanti dapat
dapat rezeki. Ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk kesyirikan. Meyakini sesuatu yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Di ayat yang lain Allah katakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Kata Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Maksudnya bagaimana? Berarti kan nggak ada paksaan. Ya terserah. Ade harap sholat ya terserah. Ora sholat ya rapopo. Sholat ya rapopo. Tidak seperti itu. Karena terkadang ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang napa? Pemalas. Gampang ini kemauan. Pemalas. Apa maksa-maksa sholat? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Gak ada paksaan, gak usah maksa-maksa. Allah saja nggak nyuruh kok. Allah nggak nyuruh gimana? Allah suruh kita, Allah perintah kita untuk sholat. Allah nggak nyuruh-nyuruh kok kamu nyuruh-nyuruh. Ini salah. La ikraha fiddin maknanya adalah tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Orang sudah berislam, alhamdulillah. Orang yang belum Islam tidak ada paksaan. Silahkan kalau memilih kekufuran silahkan. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Namun nanti tanggung sendiri. Di akhirat ditanggung sendiri. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan petunjuk, jalan hidayah dari jalan kesesatan. Gak ada paksaan. Jalannya sudah jelas. Mau masuk Islam silahkan, alhamdulillah. Gak mau ya silahkan. Sudah jelas kok jalannya. Orang Islam seperti ini. Orang-orang yang taat seperti ini. Orang-orang yang menyimpang seperti itu. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam seperti itu. Orang-orang yang tidak mau taat seperti itu. Jalannya jelas. Antara keduanya ada pembedanya. Famay yakfur bit-taghuti. Barang siapa yang kufur kepada taghut. Mengingkari taghut. Napa niku taghut, Pak? Sesembahan selain Allah. Selain itu, pemerintah taghut napa sanes? Pemerintah taghut napa sanes? Sanes bisa jadi taghut. Bisa jadi taghut. Fir'aun niku pemerintah napa sanes? Pemerintah. Taghut napa sanes? Taghut. Fir'aun adalah taghut dan dia adalah pemerintah yang memerintah. Pemerintah bisa jadi taghut kalau ditaati, dipatuhi dengan cara yang melewati batas. Bisa jadi taghut. Ya. Ada yang menjabat sebagai anggota pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Sampun pensiun. Bisa jadi taghut, ya. Kalau ditaati dengan ketaatan yang berlebihan. Kalau ditaati dengan ketaatan yang berlebihan. Kenapa? Karena tidak semua kebijakan pemerintah itu selaras dengan syariat Islam. Kadang ya aneh-aneh kok. Nah, ketika menyelisih agama, maka la ta'ata lil makhluk fi maksiati al-khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Bukan maksudnya saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk demo menentang pemerintah, bukan. Tapi hendaknya kita arif, bijaksana melihat kebijakan-kebijakan yang ada. Tidak semuanya harus taat. Taat pemerintah wajib. Ya wajib, namun ada batasannya. Contoh nih, kebijakan yang tidak harus dipatuhi apa, Pak?
Nah, ini itu bukan pemerintah, saya kira hanya usulan dari organisasi. Tapi kalau misalkan dijadikan patokan membayar hadiah, orang yang haji dari Indonesia Bapak Ibu itu rata-rata menggunakan cara haji tamattu, di mana orang kalau haji tamattu harus menyembelih hadiah atau dam tamattu. Ada usulan hadiah ini daripada disembelih di tanah suci, di sana kan udah berlimpah, wonge ya wis gede-gede, proteinnya wis tercukupi, mending disembelih di tanah air. Masih banyak kekurangan pangan, stunting dan seterusnya. Ini masih usulan gitu, masih fatwa dari sebuah organisasi. Kalau sekiranya, naudzubillah, semoga Allah tidak takdirkan, kalau sekiranya pemerintah mengadopsi, kemudian setiap jamaah haji yang berangkat nanti damnya disembelih di Indonesia misalkan, mewajibkan seperti itu, nggak boleh taat kita, nggak boleh taat. Loh, ini menyelisih pemerintah. Ya monggo larep taat, haji murah sah pripun. Pilih pundi? Berat. Wallahul musta'an. Maka pemerintah bisa jadi togut. Pemerintah bisa jadi togut. Kita taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau menyelisihi maka kita tidak taat. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Terus bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh? Selagi tidak menyelisih syariat ya sudah, jalani saja. Nah, terus itu nanti menzalimi kita sebagai rakyat. Rakyat tugasnya adalah menunaikan kewajiban. Adapun pemerintah nanti tanggung jawab. Di mana? Di akhirat kelak. Terkadang selesai masa pemerintahannya pun juga bertanggung jawab. Gini apa mboten? Padahal orang melu apa-apa, orang ngerti apa-apa, gur tanda tangan di sidang. Akhirnya di penjara. Selesai periodenya, tanggung jawab. Maka Bapak Ibu, kita taat kepada pemerintah, tapi tidak hulu, tidak berlebihan. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada tauhid. Namun sebaliknya, ini sikap pertengahan. Jangan menentang kepada pemerintah. Oleh orang taat berarti senentang wae, rasa helman yang bangju. Misalkan, oh ini ya salah juga. Taat, tapi pertengahan. Taat tapi pertengahan. Dan ini yang diharapkan dari agama kita, agama yang pertengahan. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu meremehkan. Wallahul musta'an. Apa yang kita bahas sampai kita bahas? Tagut, ya. Tagut adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Baik itu dalam ketaatan ataupun peribadahan. Ada satu lagi cuman saya lupa. Taatan, peribadahan, atau lupa saya satunya lagi. Ini makna dari tauhid. Maka orang harus sebagai seorang mukmin dia harus kufur terhadap tauhid. Hadza huwal bara, ay an-nafyu, berlepas diri, menafikan, meniadakan tauhid. Segala sesuatu yang diagungkan, diibadahi. Nah, satunya lagi diibadahi, ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Barang siapa yang kufur kepada tauhid. Satu, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, beriman kepada Allah. Kufur kepada tauhid tapi nggak beriman kepada Allah, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kalau ada misalkan Bapak Ibu, orang-orang non-muslim demo kepada pemerintah karena pemerintah menerapkan kebijakan menyembelih dam atau hadiu harus di tanah air. Orang non-muslim demo. Apa manfaatnya coba? Mereka kufur kepada tauhid. Kebijakan pemerintah yang nyeleneh misalkan adanya penyembelihan dam di dalam negeri, di tanah air. Nggak ada manfaatnya. Karena tidak beriman. Harus disertakan rukun yang kedua yaitu keimanan. Hadza wal itsbat.
dan ini adalah penetapan. Maka kalimat tauhid, fa kalimatut tauhid maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Maka kalimat tauhid maknanya adalah tidak ada peribadahan atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adzan Rumiyin, monggo. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kata penulis hafizahullah, kalimat tauhid maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Jadi tauhid itu atau la ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam artian tidak ada pencipta selain Allah, bukan. Tapi maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang musyrik pun, orang-orang kafir pun, non-Islam, mereka meyakini ada Tuhan. Selain Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan. Bahkan pun mereka meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani misalkan, apakah mereka mengimani Allah sebagai Tuhan? Mengimani namun Pak? Mengimani. Mereka mengimani. Baik dari kalangan Kristen ataupun Katolik, mereka mengimani Allah adalah Tuhan. Tapi mereka juga mengimani adanya Tuhan selain Allah. Mereka meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Meyakini itu. Sama dengan kita meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Ada kesamaan. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita memaknai la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Mereka meyakini Allah menciptakan, tetapi ketika beribadah, mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita menduakan Allah. Jadikan ada makhluk selain Allah yang mereka ibadahi. Faman kana yusalli wa yasumu wa yahujju wa yatasaddaqu walakin yuqirru syirka wa yusahhihu mu'taqadal musyrikin falaisa bimuslimin. Kata penulis, orang yang sholat, puasa, haji, sedekah, tapi dia mengikrarkan kesyirikan. Memang ada orang semacam ini. Wonten apa mboten? Salat, pas Ramadan poso napa malih? Haji, berangkat haji, pripun ra berangkat wong porsinya pas dapat berangkat akhirnya. Kemudian sedekah, tapi masih mengikrarkan kemusyrikan.
suka ke kuburan, ngapain ke kuburan? Beribadah, mengagungkan kuburan, suka ke tempat-tempat keramat, semedi dan seterusnya. Maka orang semacam ini sejatinya falaisa bimuslimin. Orang semacam ini sebenarnya bukan orang muslim. Karena muslim artinya apa, Pak? Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok. Nah, orang semacam ini dia sholat berserah diri kepada Allah, tapi dia juga berserah diri kepada selain Allah. Masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yatabarra' minasyirki wa ahlihi. Karena dia belum berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita sebagai seorang muslim, terkadang kita mengamati ada saudara-saudara kita yang bangga dengan, mohon maaf, orang-orang Hindu. Oh, nenek moyang kita kan dulu orang Hindu, jari sopo. Orang Jawa nenek moyangnya dari Hindu. Cek kata siapa? Mana buktinya? Mana buktinya, Pak? Dan ini sering kita dengar, terutama di daerah-daerah. Sehingga mereka senang banget misalkan dengan orang Hindu Bali. Mengapresiasi, respect dengan mereka. Apa manfaatnya? Bahkan dari kalangan kaum muslimin. Belum lagi Buddha, ada biksu jalan dikawal. Gimana pembuatan? Siapa yang ngawal? Orang muslim. Bangga dengan penyembah batu. Apa Pak yang disembah sama orang Buddha? Batu. Batu yang disembah. Kenapa harus dikawal? Kenapa kajian Islam tidak dikawal? Sholat Id coba besok. Sholat Id ada nggak aparat yang mengkawal sholat Id? Di masing-masing tempat yang diselenggarakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, ada nggak aparat yang berjaga? Onten apa mboten? Nggak ada. Oh, mas aparati meru sholat. Kenapa nggak pakai seragam? Untuk menunjukkan bahwa ada penjagaan. Kenapa kalau perayaan agama lain dijaga? Gimana pembuatan? Siapa yang jaga? Orang Islam. Yang jaga orang Islam. Maka hendaknya berpikirlah secara logis. Kenapa dengan umat lain respect, toleransi, dengan umatnya sendiri mukuli? Nauzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamul afiyah. Orang yang semacam ini berbahaya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada zindik di dalam hatinya. Kalau munafik, Bapak Ibu, munafik itu kalau ketemu sama orang muslim, maca muslim, menunjukkan sebagai orang yang muslim. Tapi kalau zindik, dia ngakunya Islam, ketemu sama orang muslim berani menyakiti. Ini orang zindik. Parah pun di. Munafik nama zindik. Zindik. Ini orang-orang zindik, berbahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Orang yang mengikrarkan orang yang sholat, puasa, namun juga mengikrarkan kesyirikan, orang semacam ini hakikatnya falaisa bimuslim, bukan orang muslim sejati. Li'annahu lam yatabarra' minasyirki wa ahli. Karena dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka tugas kita adalah berusaha untuk menjauhkan diri, berlepas dari kesyirikan. Acara-acara yang mungkin diselenggarakan di sekitar kita, kita lihat kalau ada unsur kesyirikannya kita jauhi. Mungkin tidak semuanya kita tinggalkan. Mungkin kita ikut andil dalam acara yang bersih dari kesyirikan. Pasti ada. Pasti ada. Terakhir fayajibul jam'u bainal bara'ati minal musyrikin wa bainal imani billahi bi ifradi al-ubudiyyati lahu wahdah. Wajib untuk menggabungkan antara berlepas dari orang-orang musyrik dan menggabungkannya dengan keimanan kepada Allah, dengan mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Falladhi yusalli wa huwa waqi'un fi syirki la tanfa'uhu salatuhu. Orang yang salat namun dia masih terjatuh dalam kemusyrikan, sejatinya salatnya itu tidak ada manfaatnya. Percuma salat teman-teman tapi masih meyakini sesuatu selain Allah diagungkan, diibadahi.
li'annahu lam yatatahhar minasyirki, karena orang semacam ini sejatinya dia belum mensucikan dirinya dari kesyirikan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.